Ada lewat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada rekam ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Wa qala Allah azza wa jalla aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa fi riwayatin wal muslimatin. Wa riwayatul muslim aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa fi riwayatil ukhra rawahul muslim idza matal insanu, wa fi riwayatin idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Pendidikan Agama Islam, Magister Pendidikan Agama Islam, Stid Sirajul Falah Bogor. Ini adalah masih di mata kuliah Filsafat Pemikiran Islam, dan hari ini kita akan berbicara akan membahas juga mengulangi terkait dengan ontologi, epistemologi dan aksiologi dari ilmu pengetahuan Tema ini menarik, kita akan ulang-ulang dan mungkin nanti akan ada juga mungkin saya tanyakan discuss terkait dengan pemahaman ini, karena jangan sampai nanti hanya mendengar saja kemudian untuk mengungkapkan itu tidak terbiasa Masih ingat salah satu dari tujuan kita belajar itu adalah kita bisa mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk lisan ataupun nanti adalah tulisan gitu Jadi hari ini kita akan bicara tentang ontologi, kemudian epistemologi dan juga aksiologi ilmu pengetahuan. Ini juga sebenarnya saya juga mengundang di kelas B1 juga, karena kemarin itu agak sedikit kurang efektif ketika hari Sabtu yang lalu ada pembukaan untuk kampung wisata gitu sehingga saya ulangi kembali pertemuan hari ini. Baik, dalam saya seperti biasa saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31 dan juga 31 dan 32, maaf ini harusnya 32 ayat 31 dan 32 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni. Maka kemudian kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kalian itu termasuk orang-orang yang benar. Inilah sabda firman Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat Kemudian dikatakan kenapa? Karena yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada Adam alaihi salam. Kemudian di ayat berikutnya Al-Baqarah 32 itu adalah
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, ya. Jadi ayat ini sebenarnya kita ambil keywordnya terkait dengan ilm, terkait dengan ilmu, ya. Jadi kalau secara tekstual kita bisa memahami bahwa ayat ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan al-muallimul awal itu adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian muridnya adalah Adam alaihi salam, ya. Nah, ini berbicara tentang ilmu. Apa itu ilmu? Ya, sebelum kita bicara tentang epistemologi, karena itu adalah teori tentang ilmu pengetahuan, kita juga diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat dari Nabi SAW, ya, hadis riwayat Ibnu Majah, kemudian juga Muslim, ya. Pertama terkait dengan keutamaan dari thalabul ilmi, merupakan fardhatun, ya, ala kulli muslim wal muslimah, ya, of course, ya. Nah, kemudian juga kita selalu diingatkan dengan sabda beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, di sini sebenarnya ada kata-kata ilm, al-ilmu, ya, al-ilmu atau ilmun, yang sebenarnya ini juga bisa kita diskusikan gitu, ya. Kenapa? Karena interpretasi terhadap ilmu sering sekali selalunya adalah ilmu yang sifatnya itu diniyah gitu, ya. Apakah memang hanya itu saja atau kita bicara tentang ilmu yang lebih luas lagi, tetapi merujuk kepada ayat, ya, Al-Baqarah 31 dan 32, kemudian hadis dari Nabi SAW, ya. Selain itu ada ayat dan hadis banyak sekali berbicara tentang ilmu. Konteksnya memang lebih banyak kepada ilmu, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun sebenarnya secara umum ilmu yang maha luas itu, tetapi memang banyak dipahami oleh para interpreter di masa klasik itu dengan ilmu atau ulum diniyah gitu, ya. Nah, ini menjadi menarik, ya, untuk kita bahan diskusi pada kesempatan kali ini. Ya, baik. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang 3 hal yang merupakan inti pokok dari kajian tentang filsafat ilmu, ya. Yang pertama adalah dari sisi ontologi, ya. Yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Oke. Nah, ketika bicara tentang ontologi, berarti kita bicara tentang hakikat dari ilmu pengetahuan, ya, hakikat dari ilmu pengetahuan. Nah, sempat kemarin kita bahas tentang beda antara ilmu, ya, kemudian science, dan juga knowledge ataupun pengetahuan gitu, ya. Nah, ini masing-masing nanti bisa kita diskusikan lah, ya. Jadi ontologi itu sejatinya berbicara tentang atau membahas atau ilmu yang mempelajari tentang hakikat dari ilmu, kemudian juga struktur dari ilmu sendiri, ya. Kalau saya bicara tentang ilmu berarti, ya, dalam bahasa Indonesia itu adalah ilmu pengetahuan gitu, ya. Nah, kemudian epistemologi, berarti epistemologi itu bicara tentang atau membahas tentang minimal 3 hal gitu, ya. Pertama adalah objek ilmu, yang kedua adalah cara memperoleh ilmu itu sendiri, kemudian yang ketiga itulah standar kebenaran, ya. Nah, kemudian terakhir aksiologi, kita akan bicara tentang kegunaan ataupun manfaat dari ilmu, ya, implementasi dari ilmu. Kemudian juga ilmu sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini nanti sudah masuk juga ke metodologi gitu, ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan, ya, permasalahan, ya. Oke, baik. Kita akan bicara pertama tentang ontologi, ya. Sebelum kita bicara tentang ontologi, di sini ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Kita diingatkan dengan bagaimana sebenarnya kronologi dari ilmu pengetahuan. Maksudnya tahapan-tahapan dari ilmu pengetahuan yang ada pada manusia, gitu, ya. Nah, kita mengenal ada istilahnya adalah science, ya. Science ini sering dipahami diterjemahkan dengan ilmu, gitu, ya. Walaupun ilmu yang dimaksud dengan science itu adalah ilmu yang rasional gitu, ya, ilmu yang didasarkan kepada ya, rasional atau akal gitu, ya. Nah, ini objeknya dia adalah sesuatu yang memang empiris gitu, ya, yang nyata, yang ada, yang bisa dicerna oleh panca indera. Paradigma ilmu, ya, tentu saja adalah paradigma ilmu sains, di mana sebuah istilahnya itu empiris, sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada, yang materi itu menjadi objek utama. Nah, metodenya kita mengenal dengan istilah metode ilmiah,
kemarin udah sudah bicara ya, jadi ketika kita mungkin waktu S1 kita berpikir, metode ilmiah itu paling bagus atau yang menggunakan istilah ilmiah. Tapi kita menemukan sekarang bahwa yang namanya ilmiah itu adalah kebenaran ataupun sains yang didasarkan kepada ya paradigma rasionalisme gitu ya. Jadi ada nanti setelahnya itu ada alamiah, ada ilmiah, ada alamiah, ada ilahiyah. Nah, kriterianya bagaimana? Kriteria dari sains ini adalah dia logis empiris. Jadi dia logis gitu ya, tetapi juga empiris gitu. Ada nyatanya. Nanti kita akan lihat contohnya masing-masing ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi yang kita pelajari sendiri yaitu filsafat gitu ya. Bagaimana dia itu sifatnya abstrak. Jadi menjawab sesuatu yang memang tidak bisa dicerna oleh panca indera gitu ya. Ya apakah misalnya keberadaan dari sang pencipta, bagaimana kebutuhan manusia akan kenabian gitu ya. Kemudian bagaimana sebenarnya fenomena-fenomena hakikat dari manusia sebagai mikrokosmos, kemudian juga hakikat dari alam raya atau semesta yang menjadi makrokosmos misalnya. Itu dikaji ya dalam ini ya. Nah, kemudian tadi paradigmanya adalah paradigma logis. Jadi dia lebih kepada logika. Nah, ketika berbicara tentang logika memang dia juga memiliki memiliki banyak sekali standar. Ini logik yang mana nih? Apakah logikanya sebagai entitas peradaban timur atau barat gitu atau Islam gitu ya. Nah, ini juga masing-masing juga sangat debatable ya. Kemudian metodenya itu adalah metodenya itu adalah reason ataupun argumentasi ya. Misalnya Abdullah manusia. Ya, kemudian semua manusia itu mati gitu ya, meninggal. Maka Abdullah itu juga akan meninggal gitu ya. Itu yang paling simpelnya. Itu ya, nanti banyak sekali buku-buku tentang logik. Jadi dia kriterianya adalah logis ya. Nah, logisnya itu seperti apa? Lagi-lagi juga masing-masing peradaban atau masing-masing cara berpikir ya itu berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya ada agama. Nah, agama itu kalau di ilmu pengetahuan barat itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya itu mystical ya. Kalau kita dengar mistik seolah-olah itu sesuatu yang seram atau aneh atau apa. Padahal itu memang pemahaman dari barat yang menganggap bahwa sesuatu yang tidak masuk akal yang berasal dari misalnya wahyu dari sang pencipta misalnya gitu ya, itu dengan sesuatu yang mistik. Kenapa? Karena objeknya itu abstrak gitu ya. Jadi nggak nyata gitu kan, nggak empiris, abstrak, kemudian juga bahkan sampai ke supralogis gitu ya. Jadi sesuatu yang di atas logis gitu. Jadi memang nggak bisa tuh akal itu otak itu dia nggak bisa mencerna, nggak bisa memikir gitu. Nah, paradigmanya biasa. Jadi mistik ini dia lebih kepada diterjemahkan sebagai sesuatu yang goib gitu ya. Jadi sesuatu yang goib yang tidak nyata, tidak kelihatan. Tetapi dalam keyakinan agama tentu saja dia itu ada gitu ya. Nah, bagaimana metodenya? Nah, ini menarik nih ketika bicara tentang metode untuk memahaminya itu kan melalui dengan latihan gitu ya, training gitu ya, terus juga ibadah-ibadah itu sendiri yang dilaksanakan, ritual kepercayaan gitu ya, kemudian juga mungkin ada riadoh gitu ya. Nah, itu juga muncul dari dari cara untuk meyakini. Artinya apa? Cara untuk meyakini adanya kebenaran agama. Kan ada yang dengan kepercayaan iman, makanya aman tu billah sumastaqim gitu ya. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala udah cukup gitu, nggak usah cari-cari alasan, nggak usah cari-cari istilahnya itu argumentasi lain atau mungkin alasan lain gitu ya. Nah, satu sisi mungkin cukup gitu, tapi kalau kita juga merujuk kepada kemarin sempat kita bahas ya tentang bagaimana perjalanan epik dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Di mana Nabi Ibrahim seorang nabi dan rasul ya, kemudian mulai melihat kaukab, melihat bintang, kemudian melihat qamar ya, melihat bulan, kemudian melihat matahari, hada akbar gitu ya. Nah, kemudian itu menganggap sebagai ini Tuhan, Tuhannya nggak ada, nggak suka lah yang Tuhan kok ngilang gitu, ganti lagi ke melihat bulan, kok bulan ada, bagus sekali gitu. Ini mungkin Tuhan nih Rob gitu ya.
Oh, tapi hilang juga nggak ada, oh matahari ini besar nih kayaknya ini Tuhan nih gitu kan ya. Nah tapi kemudian oh nggak suka juga dia hilang gitu. Nah ada kan Nabi Ibrahim umur berapa tuh ketika istilahnya itu memikirkan itu gitu kan ya. Nah tapi walaupun ujungnya adalah karena beliau adalah seorang nabi dan rasul, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard gitu ya. Jadi menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta itu adalah yang menciptakan ya sebagai Tuhan, sebagai sesembahan ilah itu adalah yang menciptakan semesta ini gitu ya. Tapi kemudian ketika kita membaca beberapa ayat yang lainnya juga ketika Nabi Ibrahim itu litatma'inna qalbi gitu ya, masih kadang masih muncul juga kurang yakin gitu. Makanya kemudian dalam kisah di ayat yang lainnya itu disebutkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memotong beberapa ekor burung gitu ya. Setelah beberapa ekor burung itu dipotong, kemudian dicampur-campur, diaduk gitu ya, kemudian masing-masing itu diletakkan di di puncak gunung lah, bukit lah sebenarnya gitu ya, di puncak bukit gitu ya. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk memanggil burung itu dan burung-burung itu tadi yang disembelih itu ya, yang disembelih itu kemudian betul-betul burung itu hidup kembali. Itu kan proses bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu meyakini gitu ya, meyakini adanya sang pencipta. Tapi bukan hanya yakin, tapi memang empiris gitu ya. Jadi seorang nabi dan rasul pasti sangat empiris gitu ya. Sehingga ini kemudian ada ya dalam kriterianya itu bisa berasal dari rasa gitu ya, kemudian keimanan dan juga kadang-kadang itu adalah empiris ya, nyata, empiris, fakta gitu ya. Kalau kita lihat kan mukjizat itu kan sesuatu yang sifatnya itu betul-betul empiris dan semakin yakin gitu ya. Semakin yakin mulai dari kaumnya Nabi Musa yang bisa menyeberang sungai gitu ya, kemudian juga banyak sekali lah gitu ya, termasuk Nabi Muhammad SAW ya dengan mukjizatnya gitu ya. Semua Nabi dan Rasul itu bisa menemukan sesuatu atau kebenaran yang didasarkan atau argumentasi atau dasar atau dalil dari kebenaran yang sifatnya itu empiris gitu ya. Jadi bukan hanya rasa, bukan hanya iman. Kalau kita sekarang iman, bismillah lah, yakin insya Allah kalau kita berbuat baik ya, in ahsantum li anfusikum misalnya gitu ya. Nah kalau kita berbuat baik insya Allah Allah juga akan berbuat baik kepada kita, orang lain pun akan berbuat baik kepada kita gitu ya. Jadi kriteria dari agama ini ya, sesuatu yang gaib ini memang dia kadang dari rasa gitu ya, dauk mungkin gitu ya, kasuf dan lain sebagainya gitu. Tapi ada iman juga, selain itu juga ada iman dan juga kadang empiris. Banyak ya, terutama nih ibu dan bapak sekalian yang mungkin usianya mungkin di atas 40 gitu ya, banyak sekali menemukan atau merasakan atau mendapati ya sesuatu yang sifatnya itu nggak logis, nggak masuk akal, tapi itu terjadi gitu ya. Itu adalah salah satu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin memberikan pengalaman empiris tentang keberadaannya, eksistensinya, dan juga kebenaran dari agama. Nah, sifatnya tentu saja memang kadang subjektif ya, tidak semua orang itu bisa merasakannya. Nah, ini bedanya antara kebenaran dalam konteks sains, dalam konteks ilmu gitu ya, dan juga dalam konteks agama. Jadi masing-masing memiliki karakternya. Jadi ya berjalan beriringan, dalam arti itu mungkin suatu saat akan bertemu, suatu saat juga akan tidak akan sama gitu ya, dan seterusnya. Ini kronologi atau tahapan dari pengetahuan manusia. Sebenarnya yang di terakhir, yang di sini juga lebih kurangnya itu sama. Nah, di sini juga nih ya. Jadi ketika kita bicara tentang tadi tahapan, ternyata juga untuk memperoleh ilmu pengetahuan gitu ya. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu apa? Ya, ada prosesnya yang cukup panjang gitu ya. Ya, makanya muncul istilah humanisme gitu ya. Humanisme sekarang itu agak berbeda dengan humanisme yang dipahami di masa lalu ya, di mana humanisme pada masa lalu itu adalah manusia sebagai sumber atau dasar dari ilmu atau penguasa dari semesta gitu ya. Nah itu ya, sehingga kemudian muncullah bagaimana manusia itu sebagai mikrokosmos ya, walaupun dia hanya manusia, makhluk kecil gitu ya dibanding dengan semesta, tapi dia itu semacam pusat dari pusat dari alam itu sendiri gitu, sehingga bisa atau mampu mengatur dirinya sendiri dan juga alam.
Ya, sementara alam misalnya pepohonan, binatang gitu itu mereka banyak batasan-batasannya, ya banyak kekurangan yang berbeda dengan manusia. Baik, berikutnya ya. Ya, saya kembali lagi ke sini ya. Tadi kita sudah berbicara tentang tahapan kronologi dari ilmu pengetahuan. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Tadi itu adalah dari tahapan ya dalam pengetahuan manusia ataupun kronologinya. Nah, jadi pengetahuan sains itu kita lihat itu ada ontologinya, ada epistemologinya, dan juga aksiologi. Ada yang lewat tadi ya. Nah, ketika bicara tentang ontologi, tadi sudah disebutkan gitu ya, bahwa yang dibahas itu adalah ontologi itu adalah apa? Eksistensi, gitu ya, eksistensi dari apa yang disebut dengan apa, dengan ilmu itu sendiri ya. Jadi eksistensi dari ilmu pengetahuan, apakah ilmu pengetahuan itu ada gitu ya, kemudian bagaimana hakikatnya ya, hakikat dari sainsnya ya, apakah dia logis dan juga empiris gitu ya. Serta nanti dilihat dari sisi apa, struktur sainsnya. Ya, jadi struktur sains itu dia akan menjelaskan tentang cabang dari ilmu pengetahuan. Ya, jadi ontologi ilmu itu dia berbicara tentang atau membahas tentang bagaimana struktur sains gitu ya. Ilmu pengetahuan itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, ada ilmu misalnya ilmu alam gitu ya, ada ilmu sosial, ada ilmu humaniora gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hakikat dari sains itu sendiri ya. Nah, dari hakikat dari sains itu kan tadi saya sebutkan itu karena kita bicara tentang sains ya. Jadi nanti bukan berbicara tentang sesuatu yang non empirik gitu ya, atau mungkin juga sesuatu yang goib gitu ya, tidak. Tetapi bicara tentang sains. Sekali lagi, sains itu adalah ilmu pengetahuan yang bersifat rasional dan yang hanya bisa dicerna oleh panca indera. Objeknya itu harus bersifat empiris. Nah, kalau belum paham nanti kita diskusi lah ya. Nah, kita akan lihat satu-satu ya. Jadi ontologi ilmu itu ya, jadi sifatnya apa tadi itu? Dia itu harus sifatnya itu dari ilmu pengetahuan atau hakikat dari ilmu pengetahuan, dia harus sifatnya itu adalah logis ya. Logis itu maksudnya apa? Maksudnya itu karena logis itu tadi paradigmanya adalah positivisme gitu ya. Ingat positivisme itu dia menggunakan statistik, numbers ya, angka sebagai sebuah kepastian gitu ya. Maka kemudian adanya pengaruh atau hubungan sebab akibat. Nah, ini sangat terasa sekali nih di metode penelitian, terutama di pendidikan juga sama ya, di ekonomi juga sama, yaitu apa, metode penelitian dengan data kuantitatif gitu ya. Ya, oke, belum sudah terdengar ya tadi 27 udah lama ya. Baik, kita lanjutkan. Saya ulang lagi ya agar lebih jelas bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang struktur sains dan juga hakikat dari sains ya, hakikat dari ilmu pengetahuan dan juga struktur dalam ilmu pengetahuan. Nah, itu ya. Sementara ya hakikat ataupun keberadaan dari ilmu pengetahuan itu dia sifatnya itu dua. Yang pertama adalah logis ya, yang ketiga adalah empiris ya. Logis itu artinya apa? Adanya pengaruh ataupun hubungan sebab akibat ya. Jadi X1 berpengaruh terhadap Y, X1 berpengaruh melalui intervening terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, X1 dan X2 serta XX terusnya ya berpengaruh terhadap Y. Nah, itu adalah logis ya, itu logis dalam perspektif sains atau ilmu pengetahuan. Nanti kalau logis dalam kajian tadi misalnya apa pemikiran gitu ya, maka dia akan berbeda. Demikian juga logis dalam nanti apa masalah agama juga dia akan berbeda gitu ya, akan berbeda. Oke. Tadi itu adalah logis. Yang kedua adalah sifatnya itu apa? Empiris. Ya, apa itu empiris? Kita lihat ya. Empiris itu adalah ya empiris itu adalah pembuktian
hipotesis, pembuktian hipotesis melalui penelitian ilmiah. Oke, ya. Saya ulang lagi bahwa yang namanya empiris itu adalah pembuktian hipotesis melalui penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah sendiri itu adalah penelitian yang didasarkan kepada kebenaran yang pasti menurut perspektifnya ilmu statistik. Ya, jadi harus ada angka. Ya, Pak. Contohnya begini sebenarnya. Air itu ketika mendidih itu kan panas gitu ya. Nah, kalau kita hanya bilang panas gitu ya, maka itu adalah kualitatif. Tapi kalau kita bilang, oh panasnya itu 100 derajat gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah kuantitatif ya. Jadi beda tuh. Kalau empiris itu dia nanti terbukti ya, bukan hanya logis tapi juga empiris. Itu dasar dari sains atau ilmu pengetahuan dalam ya paradigmanya positivisme. Positivisme itu bagaimana? Oh, nanti kita akan lihat bagaimana positivisme itu muncul ya dari sebuah doktrin gereja di barat sana itu yang sangat tekstual dan ternyata beberapa bagian itu ya entah itu sengaja atau tidak ya bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Ya contoh yang paling mudah itu adalah keyakinan mereka tentang bumi itu ya sebagai pusat tata surya. Ya padahal menurut ilmu pengetahuan, misalnya Galileo misalnya menyebutkan bahwa heliosentris gitu ya, itu di masa lalu. Walaupun sekarang itu masih ya belum bisa dibuktikan juga dalam artian itu yang mana sebenarnya gitu. Kita sempat diskusi itu kan ya. Oke, jadi hakikat dari ilmu pengetahuan dalam kajian ontologi itu adalah ilmu yang sifatnya logis dan empiris ya. Empiris itu sesuatu pengetahuan yang dibuktikan secara ilmiah atau menggunakan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah dalam konteks sains? Yaitu ya ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada numbers atau angka dengan data-data statistik tentu saja gitu ya. Oke, kemudian apabila hipotesis itu dilakukan berulang-ulang dan hasilnya tetap maka menjadi sebuah teori ya. Ini kronologi juga atau tahapan dari sebuah ilmu pengetahuan. Ini yang kuantitatif biasa dari mulai hipotesis ya. Hipotesis misalnya pengaruh dari sertifikasi guru ya terhadap misalnya tingkat perceraian di kalangan guru di Bogor misalnya, atau mungkin pengaruh dari puasa Senin Kemis terhadap kepribadian siswa misalnya, atau mungkin terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu kan masih hipotesis tuh. Mau dibuktikan, dibuktikan di sekolahan ini, ternyata betul. Dibuktikan di sekolahan sebelah sana, ternyata betul juga. Dan itu berulang-ulang, ternyata itu betul. Maka itu menjadi sebuah teori. Dan teori itu dikembangkan lagi terus, itu menjadi sebuah ilmu. Nah, ya, itu adalah bagian dari hakikat dari ilmu pengetahuan dalam kajian ontologi ilmu. Nah, rumus dalam metode ilmiah kita pahami ya bahwa metode ilmiah tadi saya ulang-ulang lagi ya, itu adalah sifatnya itu logiko, hipotetiko, verifikatif ya. Jadi logis, kemudian hipotesis dan juga verifikasi. Ya, kenapa logis? Karena dia selalu didasarkan kepada logiknya dari numbers, dari angka gitu ya. Kemudian hipotesis karena ada hipotesis yang nanti harus dibuktikan ya. Kemudian verifikatif berarti diverifikasi gitu ya, diverifikasi apakah ini sudah mulai dari datanya sudah valid atau belum, kemudian normalitasnya, heterodestiksitasnya, kemudian juga validitasnya itu diuji. Yang paling mudah bisa menggunakan Microsoft Excel ataupun juga menggunakan SPSS gitu ya, pakai Avius juga bisa juga gitu ya. Nah, ini disebut dengan metode ilmiah. Jadi nggak sembarangan istilahnya itu menggunakan metode ilmiah. Kalaupun menggunakan metode ilmiah misalnya ini ilmiah yang mana gitu ya, karena nanti kalau dari kalangan yang tadi awal itu sains itu ya agama itu bukan dianggap sebagai ilmu gitu. Kalaupun memaksakan diri itu biasa dia masuk ke dalam ilmu humaniora gitu, bahkan ilmu kebudayaan gitu ya. Oke, nah cara kerja dari sains sendiri itu adalah mencari hubungan sebab akibat. Artinya ada hubungan ya, ada sebab akibat yang sifatnya itu mungkin kausalitas ya. Berarti adanya A adalah karena adanya B. B itu berpengaruh kepada A
gitu ya, atau B itu memiliki hubungan dengan A gitu ya. Misalnya modal pendidikan anak, pendidikan seorang anak di rumah gitu ya, pendidikan orang tua terhadap anak di rumah apakah berpengaruh terhadap kesuksesan atau keberhasilan atau prestasi seorang anak. Nah, itu perlu dibuktikan. Ya, kemudian misalnya juga ada kehilangan misalnya sosok orang tua, misalnya ibu atau bapak misalnya gitu ya. Nah, bagi anak itu apakah juga akan berpengaruh terhadap perilakunya. Nah, itu kan perlu dibuktikan terus gitu ya. Demikian juga mungkin semacam hubungan ataupun pengaruh gitu ya. Oh, penggunaan misalnya animasi gitu ya, ternyata meningkatkan minat belajar dari siswa misalnya. Jadi selalunya itu dan itu gitu ya, sehingga kemudian nanti muncullah setelah positivisme muncul post positivisme. Kenapa? Karena tidak semua ilmu pengetahuan, tidak semua kebenaran itu hanya bisa diukur dengan angka. Banyak sekali hal yang memang dia tidak bisa diukur dengan angka gitu ya. Nah, ini cara kerja sains. Jadi dia mencari sebab akibat. Coba kalau kita lihat skripsi, tesis ya, ataupun disertasi ya, kalau yang dia rasa kuantitatif, rasa positivisme atau positivistik selalunya adalah pengaruh, kemudian juga hubungan gitu ya, selalu itu gitu ya. Belum memang itu yang dianggap benar gitu ya, sampai hari ini juga masih banyak menggunakan itu ya. Nah, kemudian Fred and Erlanger ketika bicara tentang post hoc ya, mudah-mudahan suaranya tidak terputus ya. Tadi suaranya agak terputus, banyak gangguan, sekarang insya Allah sudah tidak ya. Nah, jadi ada istilah dalam kaedah ilmu pengetahuan namanya itu post hoc ergo propter ya. Sesudah ini tentu disebabkan oleh ini gitu ya. Jadi benar jika memiliki hubungan logis. Ini sebenarnya teori tentang kausalitas. Kayak nanti Pak Abdul Syakur boleh menjelaskan nih apa yang dimaksud dengan teori kausalitas. Jadi segala sesuatu di dunia ini dia saling terkait sehingga kita mengenal ada namanya variabel X dengan variabel Y. Ada variabel dependent, ada variabel independent. Nah, gimana apakah variabel dependent dengan independent itu dalam agama itu benar gitu ya? Karena saya kemarin sempat diskusi dengan Pak Ascarya, seorang peneliti senior gitu ya di BI. Beliau mengatakan ketika kita hanya terjebak kepada variabel X1, X2, X3 sampai X16 gitu ya terhadap Y melalui intervening ataupun melalui mediator gitu ya. Artinya justru kita malah menurut beliau gitu ya, bertentangan dengan akidah gitu ya. Kenapa? Karena selalu membatasi diri kepada variabel-variabel yang independen ya, variabel independen. Padahal dalam keyakinan Islam itu yang atau variabel atau zat yang independen itu tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semuanya itu dependen, semuanya itu pasti ada hubungan sebab akibat. Ini ada karena ini gitu ya. Jadi ingat tadi post hoc ergo propter gitu ya. Sesudah ini tentu disebabkan oleh ini. Jadi ada sebab akibat gitu ya. Nah, ini berlaku juga tuh banyak hal jazaul ihsan illal ihsan gitu misalnya gitu ya. Nah, itu juga bagian dari proses sebab akibat gitu ya. Nah, kemudian jadi sifat dari sains itu tidak memberikan nilai baik dan buruk, halal atau haram, sopan atau tidak, indah atau tidak gitu ya. Nah, ini jadi seolah-olah gitu ya, ini boleh dikritik nih, ada Pak Ustadz Mahfud, ada Pak Dede nih, apakah ilmu pengetahuan memang senetral itu gitu ya, senetral itu, dan bagaimana berarti posisi agama. Jadi seolah-olah sains itu, ilmu pengetahuan itu dia ya mereka nggak kenal halal haram gitu ya, nggak mengenal baik buruk gitu, nggak mengenal indah atau tidak indah. Kalau indah dengan tidak indah itu kan nanti masuknya ke masuknya itu adalah ke aksiologi dalam konsep etika dan juga estetika gitu ya. Oke, ini berbicara tentang ilmu pengetahuan dan strukturnya selalunya kita terjebaknya itu ke sini ya, struktur dari sains ya, mulai dari ilmu kealaman gitu ya, nature science gitu ya, kemudian ke ilmu sosial, social science, kemudian masuk juga boleh dimasukkan tuh
humaniora ya. Ini ada astronomi, ada fisika, mekanika, kemudian juga kimia, organik, teknik gitu ya. Sementara ilmu sosial itu sosiologi, komunikasi, kemudian juga politik, pendidikan, ya ada antropologi, ada budaya, ekonomi, politik, psikologi, ekonomi gitu ya. Ada humaniora itu sifatnya seni atau mungkin hukum atau filsafat, bahasa, sastra, agama dan sejarah. Jadi tidak pernah menempatkan ilmu agama itu di mana, dia selalu masukkannya malah ke ilmu sosial jadinya nanti itu ya. Jadi sekarang ada istilah fakultas itu sosial humaniora gitu ya, dan termasuk juga ini satu kalau menurut saya tamparan keras buat kita gitu ya. Jadi ketika kita kuliah di program Magister Pendidikan Agama Islam gitu ya, Magister Pendidikan Agama Islam gitu ya, kemudian yang dijadikan objek dari riset kita ya itu adalah Islam gitu ya, jelas ya. Tapi sayangnya ya ilmu ataupun metode yang digunakan untuk membedah, untuk menyelesaikan permasalahan Islam itu tidak didasarkan kepada Islam itu sendiri ya. Bahkan dengan kata lain, kritik besarnya adalah kenapa ya dalam ini bukan hanya Magister Pendidikan Agama Islam, banyak ya, banyak karena memang tadi pengaruh dari positivisme yang sangat kuat. Jadi seolah-olah, ini masih seolah-olah ya, jadi hipotesa belum tentu benar gitu ya. Islam itu hanya dijadikan objek penelitian. Umat Islam hanya dijadikan objek penelitian. Lembaga pendidikan Islam tidak hanya menjadi objek penelitian, gitu ya. Padahal seharusnya ya lembaga pendidikan Islam karena kita di PAI ya, lembaga pendidikan Islam itu menjadi objek penelitian dari kita, tetapi metode cara yang digunakan pun didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Nah, itu yang menjadi PR di level magister dan juga doktoral ini. Ya jadi ingat ya kalau di kita, jadi ingat ya. Jadi di level kita kan magister, saya ulang-ulang terus nih biar ingat gitu ya. Kita itu adalah magister, kemudian levelnya adalah KKNI lead level ke-8, jadi mengembangkan ya, development. Jadi bukan hanya menerima yang sudah ada gitu ya. Menerima sudah ada itu S1 gitu ya. Jadi hanya ikut cuman oh yaudah kita ikut ini aja pakai sebab akibat X1 ya terhadap Y, X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Tidak seperti itu. Kita bahkan harus mengkritik secara basic, secara mendasar gitu ya. Jadi bukan hanya itu. Wah, tapi saya yakin ini kan ustadz-ustadz semuanya levelnya udah sampai ke sana. Jadi ketika kita pernah belajar di S1 gitu ya, pernah belajar S1, oh iya waktu S1 saya pakai statistik nih, saya mungkin pakai kualitatif gitu ya, pakai Miles and Haberman gitu ya. Oh cuman itu aja ya gitu, enggak, S2 itu harus ditingkatkan gitu ya, harus ditingkatkan, dikembangkan. Oke, dulu itu hanya sebagai objek, lihat deh kalau penelitian pendidikan itu rata-rata ya udah itu aja gitu, jarang yang menggunakan pendekatan karena memang belum banyak berkembang untuk Islamic research approach gitu ya. Contohnya ini ya, dalam ini kira-kira posisi Islam itu di mana kalau kita bicara tentang ilmu kealaman, ilmu sosial, humaniora gitu ya, selalu dia terasing tersendiri yang mungkin dianggap tidak atau bukan bagian dari sains. Nah, ini PR atau tugas kita bersama. Oke. Berikutnya, yang kedua adalah epistemologi. Jadi tadi ontologi itu adalah hakikat dari ilmu pengetahuan. Ya, pengetahuan itu strukturnya seperti apa, kemudian juga sifatnya seperti apa. Oke, sebelum lanjut saya mau balik lagi, berarti kita harus tambahkan satu lagi ya. Jadi sifat dari ilmu pengetahuan dia bukan hanya logis dan empiris gitu ya. Ya, berarti kita tambahkan dengan islamis gitu ya, atau islami, didasarkan juga kepada nilai-nilai Islam. Ya, walaupun tentu saja oleh Barat misalnya pasti akan ditolak gitu, kok ada sih ilmu pengetahuan sains kok Islami gitu kan, Islam itu atau kan istilahnya itu ilmu pengetahuan itu netral kan, Islam itu dari wahyu, bagaimana cara membuktikan kebenaran wahyu. Mereka ditolak, tapi akhirnya ujungnya adalah ya udah kita sendiri-sendiri aja, benar menurut saya ya belum tentu benar untuk Anda, lakum dinukum waliyadin.
Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu epistemologi sains. Nah, ini menjadi hal penting. Jadi epistemologi sains ini sebenarnya bicara yang pertama adalah elemen yang pertama itu adalah objek pengetahuan ya atau sains. Objeknya itu seperti apa? Kalau sains tadi adalah empiris, yang nyata, yang materi, ya, yang fakta gitu ya, yang bisa dicerna oleh panca indera, walaupun nanti dengan bantuan alat misalnya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi objeknya seperti apa? Yang kedua adalah cara memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ini selalu kita ulangkan ya. Nanti kita boleh tes lagi cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Apakah tadi dengan rasional, dengan logik gitu ya, atau mungkin dengan tadi statistik misalnya gitu ya, atau mungkin dengan apa wahyu bisa aja gitu ya. Nah, itu dibahas dalam kajian di level master dan PhD. Kemudian juga ukuran kebenaran, sorry ya, writing error, kebenaran ya, ukuran kebenaran dari pengetahuan atau sains itu sendiri. Jadi apa sih ukuran yang benar itu seperti apa gitu ya? Apakah dia betul-betul harus empiris gitu ya, harus yang memang bisa dilihat, dicerna oleh panca indera gitu ya, atau mungkin ya udah iman aja, yakin gitu ya. Nah, sehingga kemudian banyak sekali nanti ketika kajian ataupun tool dalam rasionalisme ini muncul, maka kemudian mereka mencari pembenaran dari ternyata betul hari kiamat itu memang akan terjadi gitu ya, tapi dasarnya bukan teks wahyu gitu, tapi mereka ini melihat bagaimana kajian tentang semesta, struktur dari alam raya gitu, itu menunjukkan bahwa semesta itu akan berakhir gitu misalnya gitu ya, atau mungkin ya manusia itu pasti akan mati gitu, nggak mungkin nggak akan meninggal gitu ya, nggak mungkin nggak meninggal. Nah, setelah meninggal itu seperti apa? Apakah jasadnya itu sudah menjadi kerangka, sudah menjadi tulang belulang? Apakah bisa mungkin gitu? Itu di ayat Al-Quran juga sangat dijelaskan banyak sekali itu tentang pembahasan seperti itu gitu ya. Nah, ini perlu dikaji kembali ya. Nah, jadi tadi bicara tentang objek science gitu ya. Ingat ini kajian dalam epistemologi yang base-nya adalah ilmu lazim ya, atau ilmu yang berkembang saat ini, sehingga objek science itu adalah semua objek empiris ya. Jadi semua objek empiris saja. Kalau yang non empiris gitu ya, empiris itu berarti yang fakta, yang realita, yang bisa dicerna oleh panca indera. Nah, itu adalah empiris gitu ya. Bisa kelihatan, bisa dirasa, mungkin bisa dicium juga, bisa apa istilahnya itu diraba gitu ya. Nah, itu adalah panca indera. Jadi semua objek empiris. Nah, kalau dia tidak bisa dicerna oleh panca indera, maka dia bukan sains dalam konteks tadi pengetahuan yang sekarang ada. Nah, berarti kan kita perlu kritik nih ya. Jadi nggak cuma ikut saja. Nah, misalnya perkataan dari Jujun Surya Sumantri, saya ada bukunya nih ya, tentang bagaimana teori-teori tentang ilmu pengetahuan. Saya sudah ambil bukunya itu. Nah, dia mengatakan bahwa objek dari sains itu adalah objek yang berada dalam ruang lingkup pengalaman indera manusia. Nah, ya, jadi yang bisa dicerna oleh panca indera. The big question, pertanyaan besarnya adalah, apakah sesuatu yang tidak dicerna oleh panca indera itu ada, itu benar, itu terbukti, dan itu bisa nyata gitu ya. Ternyata ya kadang yang dicerna oleh panca indera pun itu tidak tepat, bahkan bisa dikatakan salah gitu ya. Misalnya kemarin kita sebutkan nih bahwa apakah misalnya yang saya pegang ini adalah warnanya hitam gitu ya, ternyata hitam dalam batasan panca indera pun ketika dia menggunakan alat itu menjadi tidak nyata ya, apalagi kemarin ketika kita melihat misalnya lautan yang berwarna biru gitu ya, setelah kita dekati ternyata warna birunya itu tidak ada ya. Demikian juga ketika kita melihat langit gitu ya, langit itu warnanya biru padahal tidak ada gitu, warna birunya itu tidak ada di langit itu. Terbukti kita mengarah ke langit ya udah nggak ada, gelap gitu ya. Gunung juga sama, dari kejauhan berwarna biru indah sekali gitu ya, tapi pas dekat ternyata ya berbeda. Itu adalah batasan dari manusia, bahkan sampai kepada kemarin tentang perdebatan tentang apakah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bumi bulat itu bisa dibantah gitu ya. Misalnya
kalau kita belajar dulu di SMP, SMA gitu kan ya, bahwa ternyata bumi itu bulat gitu ya. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika kita melihat kapal dari kejauhan gitu ya, maka yang terlihat itu adalah layarnya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, betul nggak nih? Coba kita ini kan gitu ya, sekali ke laut gitu ngeliat benar nggak sih layarnya dulu gitu? Atau mungkin memang batasan dari mata kita gitu ya? Atau mungkin jangan-jangan karena mata kita yang bulat gitu ya, sehingga kemudian seolah-olah tuh objek bumi itu bulat gitu ya. Nah, itu menjadi perdebatan ya, bukan sesuatu yang biasa, tapi memang menjadi perdebatan ya, sehingga muncul kemarin saya bilang itu ada teori tentang flat earth gitu ya. Nah, demikian juga mungkin ya mitos, legenda, misalnya ada apa namanya, ada kehidupan di bawah tanah misalnya, atau mungkin kehidupan di ruang angkasa gitu ya, atau mungkin dalam diri kita. Saya menarik sekali juga ketika tadi bicara tentang sesuatu yang eksternal dalam diri manusia, sesuatu yang internal dalam diri manusia pun itu juga menjadi kajian yang luar biasa. Contohnya jiwa manusia. Ada nih yang mengatakan ya bahwasannya, setuju atau enggak nih, ya terutama ustadz-ustadz nih, katanya hati manusia itu katanya itu seperti kelapa gitu ya. Jadi hati manusia itu seperti kelapa. Nah, kelapa ya, buah kelapa ya. Buah kelapa itu pertama di atas itu ada sabutnya lah, kita sebutnya, ada sabutnya. Berarti kalau kita ingin mendapatkan kelapa itu kan sabutnya itu harus dibuka ya, bahkan membukanya itu kadang dipaksa gitu ya, harus dipaksa. Nah, setelah sabutnya itu terbuka gitu ya, ternyata kemudian apa? Ada batoknya nih ya, ada batoknya tuh. Nah, untuk mengambil kelapa juga batoknya tuh keras gitu ya. Keras batoknya tuh, nggak bisa dipakai tangan, nggak bisa lah gitu ya. Pakai tangan nggak bisa, harus pakai alat, bahkan harus kadang dipukul gitu, kadang pakai golok gitu ya. Itu baru setelah batoknya itu bisa dikupas ya, bahkan dalam kadang tuh dihancurkan batoknya itu, baru kita mendapatkan apa, kelapanya. Nah, untuk mendapatkan kelapa itu ternyata sabut, kemudian juga belum lagi pohonnya yang di atas kalau nggak jatuh gitu ya, kemudian juga batok yang paling penting, sehingga jiwa manusia itu perlu dilatih. Nah, dan kadang dilatih itu dengan sesuatu yang keras gitu ya, sesuatu yang mungkin mengguncang dari kelapa yang di dalamnya itu sendiri gitu. Wah, ini kayaknya agak-agak dalam gitu ya. Tapi kita buktikan, nanti kita lihat itu yang diri manusia ya. Apalagi dengan fenomena sekarang ini ya, bagaimana kita memahami dari jiwa manusia itu sendiri. Misalnya dalam sebuah riwayat dikatakan innal arwaha junudum mujannadah. Ya, sesungguhnya ruh ya itu diciptakan itu apa, saling berkait, artinya saling berteman atau saling junub, saling berbaris dan dekat sama teman-temannya gitu ya. Jadi kalau di sini ada Ustadz Mahfud, kayaknya dulu kita pernah ketemu nih di alam arwah gitu kali ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ketika jiwa itu kita merasa dekat dengan orang lain, merasa nyaman sebagainya, itu salah satunya. Wah, ini kayaknya kajian di apa ya? Kajiannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nih kayaknya nih ya. Nah, jadi itu. Jadi objek kajian dari sains itu adalah objek empiris ya, yang harus juga dibuktikan dengan empiris ya, dengan sesuatu yang nyata. Jadi bukan hanya logis. Kalau logis itu tadi hanya di filsafat saya, tapi sudah kalau sampai empiris itu berarti adalah sains ya. Kemudian objek dari kajian sains juga bebas menurut filsafat dan belum tentu menurut agama. Nah, ini jadi sains itu tadi ada 3 ilmu ya, ilmu pengetahuan, kemudian filsafat, ilmu pengetahuan, dan juga agama ya, 2 atau 3 ya, 3 bagian ini yang selalu menjadi permasalahan ya, walaupun mungkin di masyarakat itu kadang yaudah biarin aja, ngikutin aja, tapi justru kalau kita berpikir itu terjadi apa ya, semacam gap gitu ya. Sebagai contoh misalnya yang sangat familiar itu adalah tentang teori evolusi misalnya ya, Charles Darwin misalnya gitu. Nah, ini yang benar kayak gimana sih? Agama bicara tentang evolusi, kemudian juga mungkin ilmu pengetahuan bicara tentang evolusi gitu ya, seperti apa sebenarnya. Nah, gitu ya. Kemudian objek yang diteliti tadi sesuatu yang empiris, mulai dari alam, kemudian tumbuhan, kemudian hewan, dan juga manusia. Saya sempat ada seorang teman gitu ya, berpikir ini betul tidak nih dalam kajian agama juga, bahwa tumbuhan sebenarnya hewan juga gitu ya, mereka kan memiliki ruh gitu ya, memiliki ruh, memiliki jiwa gitu ya.
katanya nih, nanti kalau salah mohon diperbaiki nih Ustaz ya. Nah, jiwa tumbuhan dengan jiwa hewan itu kadang ya dengan manusia itu pun bisa berinteraksi. Mungkin ini menjadi dasar kenapa muncul animisme, dinamisme gitu ya. Pernah nggak berpikir? Tapi kalau kita lihat juga di Sirah Nabawiyah, misalnya Nabi SAW ketika beliau dibuatkan mimbar gitu ya, kemudian sebatang pohon kemudian menangis gitu ya, karena tidak menjadi sandaran Nabi. Kemudian di riwayat yang lainnya ketika beliau itu ingin membuktikan kenabiannya, beliau memanggil sebatang pohon, kemudian sebatang pohon itu kemudian ya berjalan gitu, berpindah mendekati Nabi gitu ya. Itu pohon gitu ya. Kalau binatang juga jelas sekali ketika Nabi SAW itu mendekati seekor unta ya, unta yang menangis gitu karena dieksploitasi oleh pemiliknya, awan, tumbuhan dan lain sebagainya. Itu ternyata ya kalau di kenabian itu memang ada gitu. Nah, how about us? Gimana dengan kita ini ya? Apakah itu perlu untuk membuktikan keyakinan itu atau tidak gitu ya? Nah, tapi itu juga masuknya juga paling banter itu adalah ke ilmu pengetahuan yang sifatnya humaniora, yaitu tadi psikologi. Psikologi gitu ya. Nah, struktur dari sains itu biasanya teori yang telah berkelompok dan dibuktikan secara ilmiah. Jadi dia terus-menerus. Jadi kalau di S1 mungkin kita hanya meneliti X1 terhadap Y. Ya di S2 ini X1 dan X2 terhadap Y melalui intervening atau mediator atau minimal ya 4 itu udah banyak kalau untuk S2. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X4 terhadap Y, X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y. Itu udah cukup. Pakai Excel, pakai SPSS, pakai Avius itu easy ya, gampang gitu ya, mudah sekali gitu ya. Jadi ilmu pengetahuannya memang cuma di situ gitu ya. Kalau yang tadi sifatnya itu science atau ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini. Karena untuk mencari kebenaran itu memang alatnya yang sampai sekarang tuh itu gitu, belum ada tuh kira-kira yang statistik yang Islami itu kayak gimana ya. Harus dicari itu ininya ya, harus dicari. Tapi kita bisa lihat nih, mencari sebuah kebenaran. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tadi cara ya. Tadi setelah kita, jadi dalam epistemologi itu kan selain tadi objek, ini objeknya. Jadi objek dan ilmu pengetahuan, science itu adalah yang empiris ya, sedangkan nanti kalau yang filsafat itu adalah dia abstrak, sementara agama itu adalah ghaib ya, atau mistis, itu agama gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal sebagiannya ya, kemudian juga di luar nurul, orang sekarang bilang tuh di luar nalar gitu ya, di luar nalar ya, nalar manusia yang penuh dengan keterbatasan. Nah, kita lihat nih, ternyata dalam ilmu pengetahuan, dalam epistemologi itu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan ya. Dari mulai awalnya itu adalah humanisme atau ilmu yang berdasar atau ilmu yang berpusat kepada manusia. Jadi manusia ini adalah semacam penguasa bumi ya. Nanti kalau kaitkan dengan agama mungkin kayak khalifatullah fil ard gitu ya. Jadi penanggung jawab, pelaksana, pokoknya ya khalifah lah di muka bumi gitu ya. Nah, sehingga kemudian muncullah tadi satu keyakinan bahwasanya manusia itu sebagai mikrokosmos. Ini bisa dibuktikan nggak? Ya, bisa dibuktikan kalau pada masa lalu bisa gitu ya. Bukan bisa, maksudnya pada masa lalu itu menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah keyakinan. Kenapa? Karena mereka juga meyakini tadi di masanya humanisme itu manusia dan juga alam raya ini, bukan alam raya, bumi itu adalah pusat dari alam raya. Ya, dan pusat dari alam raya itu sendiri adalah manusia, sehingga manusia itu mampu untuk mengatur dirinya dan juga alam. Mungkin fenomena kemarin ya, siapa tuh yang pawang hujan itu ya. Nah, itu bisa nggak sains membuktikan? Ada yang mengatakan, bisa Pak, katanya. Bisa, itu energi untuk mengalihkan misalnya itu mendung ataupun juga awan gitu ya, dengan energi tertentu itu mampu untuk memindahkannya gitu ya. Tapi dia masuk sebenarnya ke aliran humanisme. Jadi kepercayaan terhadap sesuatu yang yang tidak rasional gitu ya. Yang zaman dulu banyak lah ya, misalnya bahwa bumi ini ya, mungkin yang sampai
Windows itu ya, bumi itu berada di atas punggung kura-kura lah gitu ya. Kemudian juga matahari itu adalah bola api yang ditarik oleh dewa-dewa gitu ya. Kemudian juga di bulan itu katanya ada yang tinggal di sana. Kemudian juga mungkin pelangi itu sebagai sebagai jembatan atau tangga atau selendangnya bidadari dan lain sebagainya. Adanya penguasa-penguasa di pegunungan, di lautan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah keyakinan yang ilmu pengetahuan itu didasarkan kepada manusia sebagai pusat dari ilmu pengetahuan gitu ya. Ada penjelasan sebenarnya itu. Nah, kemudian pada tahap berikutnya muncullah apa yang disebut dengan rasionalisme ya, bahwa tidak semuanya itu benar gitu, karena tidak terbukti secara logik ya, secara akal gitu ya. Misalnya tadi matahari terbit dari sebelah timur gitu misalnya, ini benar nggak di timur gitu, maka dia harus dicari, oh logis kan ini betul-betul bisa dibacakan nggak nih gitu ya. Maka kemudian dicarilah dalam rasional alat untuk mencari dan juga alat untuk mengukur gitu ya, alat untuk mencari dan juga alat untuk mengukur, sehingga muncullah nanti satu aliran yaitu empirisme ya, empirisme di mana sesuatu itu dianggap benar kalau didasarkan kepada fakta realita empirik yang ada gitu ya. Misalnya ya, ini kalau tentang semesta misalnya gitu ya, misalnya bahwa di lautan sana gitu ya, di lautan sana itu ada misalnya pulau ya, pulau apa tuh ya di Yaman itu ya, Sakratas ya, Sokrat jadi itu ya. Nah itu bisa dibuktikan dengan apa, dengan banyak gitu ya, dengan bisa datang ke sana, bisa lihat di Google dan sebagainya gitu ya. Tapi perlu dicari gitu ya, jadi diukur dan sebagainya. Nah, dari empirisme inilah kemudian muncul positivisme dengan metode ilmiah yang sampai saat ini dianggap sebagai suatu alat ataupun tool ataupun standar kebenaran ilmiah sampai saat ini ya. Walaupun kemudian positivisme ini kemudian juga dibantah oleh post-positivisme yang melihat bahwa sebuah kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang empiris ya, bukan hanya sesuatu yang dicerna oleh panca indera ya, tetapi kadang ada makna di baliknya. Saya punya cerita begini ya, ini biasa cerita tentang etnografi. Jadi pada masa penjajahan dulu ya, orang Belanda itu ya, dia datang ke sebuah kampung ya, Nah, ketika dia melewati sungai gitu ya, ketika melewati sungai, dia lihat itu ada seorang perempuan ya, ada seorang perempuan yang dia memegang kain gitu ya, kemudian membanting kain itu ke mana, ke batu gitu ya. Jadi orang Belanda ini masuk ke kampung, kemudian lewat sungai, kemudian lihat seorang perempuan yang sedang memegang kain, kemudian dibantingkan ya, dipukulkan ke batu ya. Nah, menurut dia, orang Belanda ini, dia bilang, ini perempuan apa, gila apa ya, masa mau belah batu pakai kain gitu ya, nggak mungkin kan, mana bisa gitu ya. Padahal eta mah keur nyeuseuk cek orang Sunda mah gitu ya. Nah, karena dia hanya melihat sebuah fenomena, kita melihat sebuah fenomena. Jadi seolah-olah itu, ini padahal lagi nyuci gitu ya. Makanya dia kayaknya tuh dibantingin di batu, padahal lagi nyuci gitu, bukan mau belah batu gitu ya. Nah, itu yang menunjukkan bahwa yang nampak pun ya kadang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin ibu dan bapak sekalian, teman-teman semua pernah merasakan nih, ya mungkin berpisah dengan orang yang kita sayangi gitu ya, kemudian tiba-tiba ketemu gitu ya. Nah, ketika ketemu kemudian air mata itu menetes ya, mengalir. Nah, kan kita tahu bahwa kita menangis itu, air mata keluar tuh bukan sedih gitu, bukan sedih, tapi bahagia gitu ya. Kita bahagia, sampai saking bahagianya itu sampai menangis gitu ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Pak Ustadz Mahmud mau ada komentar? Dikit lagi saya selesai nih ya. Nanti boleh ya.
Nah, jadi sebuah kebenaran ya dalam ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan hanya sesuatu yang didasarkan kepada insting manusia, bukan hanya juga yang sifatnya itu adalah rasional saja, bukan juga sesuatu yang empiris karena sesuatu yang dilihat oleh panca indera itu akan berbeda gitu ya. Kalau kita lihat banyak sekali nih ya di berbagai masyarakat itu yang melihat itu kok ini ya misalnya itu misalnya nih ya, ada di beberapa wilayah sampai sekarang sebenarnya masih kelihatan tuh di Lampung, kemudian juga saya misalnya di Baduy sana juga, kemudian di Bali juga gitu ya, di Lombok juga gitu. Perempuan itu ya mereka tuh biasa perempuan itu kemana ke ladang, kemudian nyangkul, kemudian bertani, bawa istilahnya itu alat-alat pertanian, bawa barang yang besar yang banyak itu udah biasa kalau di Indonesia gitu ya, nggak aneh gitu ya. Bahkan kalau saya riset di Baduy itu ya justru yang harus menjaga memelihara padi ya, karena masih ada kepercayaan Nyi Pohaci itu ya harus perempuan gitu. Laki-laki nggak boleh tuh untuk nanam, untuk membersihkan, untuk apa itu nggak boleh gitu, karena itu adalah Dewi Padi gitu, Nyi Pohaci atau Dewi Sri itu gitu ya. Nah itu kan satu, oh berarti ya bukan, mereka nggak merasa ini juga, nggak merasa tereksploitasi gitu ya. Jadi kita jangan melihat sesuatu itu dengan perspektif kita saja. Ini masuk ke dalam post-positivisme ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu ya, itu bukan berarti sesuatu itu yang sesuai dengan pemikiran kita. Misalnya ada dikatakan itu dalam semangat berjihad itu adalah al-jannah ya tahta saif ya, artinya itu bahwa surga itu di bawah kilatan pedang gitu ya, sehingga dalam Islam itu orang itu berani mati gitu ya, berani meninggal gitu ya untuk agama gitu. Kalau orang Barat bilang, ini orang Islam berani banget ya, malah bukan cari hidup, malah cari mati gitu kan ya. Nah itu ya, termasuk juga keyakinan-keyakinan dalam agama yang mungkin ya tidak empiris gitu ya, tapi itu menjadi sebuah motivasi. Misalnya seorang ibu ya yang meninggal dunia ketika melahirkan gitu ya, itu adalah salah satu dari min alamatis syahid atau min alamatis syuhada gitu ya, salah satu dari tanda-tanda syahid itu adalah seorang perempuan yang meninggal ketika lahiran. Tapi apa yang di masyarakat itu? Yang di masyarakat itu sebagian tuh, kalau umpamanya ada kemarin itu cerita juga kan ya, kalau ada seorang perempuan, seorang ibu yang meninggal, kemudian dia lahiran, jadi hantu tuh gitu ya. Nah, itu kan justru paradigma yang salah, yang tidak tepat gitu ya. Belum lagi fenomena-fenomena yang lainnya. Nah, itu ya. Dari situ kemudian jadi nanti dalam agama itu kemudian memunculkan ya teori tentang mulai dari bayani ya, kemudian ke irfani juga ya, kemudian juga ke isyari juga, kemudian sebelumnya kalau dalam sains itu ada tajribi ya. Bolehlah kita mulai dari bayani, tajribi, irfani, dan isyari itu sendiri. Itu dalam cara dalam memperoleh ilmu pengetahuan di dalam Islam. Oh ini ya, ada bayani, ada irfani, ada tajribi, ada isyari. Ini dalam konteks cara memperoleh ilmu pengetahuan di dalam Islam. Ya, yang paling banyak tentu sebenarnya ini tajribi dengan bayani. Ya, bayani ya, interpretasi terhadap wahyu, kemudian tajribi ya, eksperimen, yaitu harus terus dilakukan untuk pengembangan dari ilmu pengetahuan. Dan kita bisa diskusi tentang ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas. Tadi ada yang mau bertanya, berkomentar terkait dengan ini, atau mungkin saya boleh tanya juga nih. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih ya. Jadi materi hari ini kita bicara tentang ontologi sebagai hakikat dari ilmu pengetahuan dan juga struktur ilmu pengetahuan dalam konteks positivisme, sehingga kita bisa kritik. Ya, yang kedua adalah epistemologi, ya, mulai dari objek ilmu pengetahuan, kemudian cara memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian juga
cara atau teknik untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan standar kebenaran dari ilmu pengetahuan. Oh, tadi ada yang kelewat, yaitu aksiologi. Jadi aksiologi itu berbicara tentang implementasi bukti dari ilmu itu sendiri, sehingga kemudian muncullah di sana itu ada etika dan juga ada estetika. Ya, tetapi kemudian lagi-lagi kita memiliki 3 disiplin, ya, kita sebut saja 3 disiplin ilmu yang berbeda dan seolah-olah itu memang sulit untuk disatukan. Jadi yang pertama adalah ilmu yang mulai dari sesuatu yang empiris, yaitu science atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang abstrak, yaitu filsafat. Dan yang ketiga itu adalah agama sebagai sebuah kepercayaan atau keyakinan. Nah, 3 disiplin ilmu ini kemudian yang harusnya kita pahami sehingga bisa memperoleh, bisa menyimpulkan bahwa oh, ada korelasi dan juga ada sesuatu yang memang tidak bisa disatukan karena mungkin from other civilization. Oke. Saya berikan waktu untuk bertanya atau mungkin gantian saya nanya nih, ya. Nanti saya absen dulu nih. Oh, ada 31, berarti ini gabung juga yang ini ya, beberapa yang dari yang B1. Terima kasih nih ya sudah hadir di kelas itu ini. Kemarin saya mohon maaf karena agak kurang efektif atau mungkin saya sebut tidak efektif gitu ya, karena pembelajaran kemarin agak nabrak dengan saya mendampingi Pak Ketua gitu ya hari Sabtu kemarin. Baik, silakan ada yang mau bertanya terkait dengan ontologi, kemudian epistemologi, atau mungkin mau menambahkan dan juga aksiologi dari ilmu pengetahuan dan juga 3 disiplin ya ilmu. Ya, orang bilang sampai ini bukan ilmu gitu ya, tapi nggak apa-apa lah karena kita sebagai seorang muslim juga harus meyakini bahwasanya al-haqqu min rabbikum dan juga ilmu tadi wa 'allama adamal asma'a kullaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan, tentu saja mengajarkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang seperti apa? Tadi talabul ilmi ala kulli muslim, kemudian juga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, dan seterusnya itu seolah-olah itu memang hanya ilmu agama. Nah, dari sini kemudian muncul istilah yang disebut dengan dikotomi ilmu, ya. Jadi seolah-olah itu ada ilmu agama, ada ilmu umum, ya. Beberapa juga menggunakan istilah ilmiah untuk menggunakan kajian agama. Tidak salah sih, tidak salah gitu. Tapi dalam konteks sains misalnya gitu ya, itu berbeda ya. Etimologi dan juga terminologinya itu berbeda gitu ya. Sehingga ya udah, kebenaran menurut agama, ada kebenaran menurut filsafat, ada kebenaran menurut sains atau ilmu pengetahuan. Apakah saling terkait? Ya, ada keterkaitan, tetapi kadang juga tidak bisa dibuktikan. Maksudnya gini, ada sih orang yang mengatakan gitu ya, bahwa semua sendi dari agama itu rasional gitu ya. Jadi semua bagian dari praktek keagamaan ataupun bagian dari agama ya itu adalah rasional gitu ya. Tapi kalau saya lihat tidak semuanya gitu. Banyak sekali hal yang sifatnya itu tidak rasional. Nah, tinggal yang kita tanyakan itu rasional, ukuran rasionalnya itu yang mana gitu. Ukuran rasionalnya itu yang mana gitu kan, apakah memang sudah base dari belief, dari keyakinan, atau mungkin kita bisa diskusi dengan orang lain sebenarnya dari penganut yang lain tentang rasional itu seperti apa gitu. Karena kalau dalam konteks tadi sains atau ilmu pengetahuan ya berbeda, karena sumbernya saja itu menurut mereka itu wahyu misalnya, itu dianggap bukan bagian dari sumber ilmu pengetahuan. Itu ya kepercayaan saja, keyakinan saja gitu ya. Apalagi nanti kemudian muncul agama itu yang sebagai ritual gitu ya, hanya sebagai ibadah, tidak terkait dengan ilmu, tidak terkait dengan teknologi, tidak terkait dengan pendidikan, tidak terkait dengan ekonomi, bisnis, keuangan, keduniaan lainnya. Baik, silakan ada yang mau bertanya. Kalau enggak saya mau tanya dulu ke siapa ini ya. Ada yang mau ditanya boleh angkat tangannya nih. Ya, terima kasih untuk Ibu Lina yang sudah hadir, ada Ustadz Denny, ada Ibu Irah juga, ada Ibu Irmayanti, ada Ibu Nur Komaria, ada Ustadz Muhammad Mahfud, ada Pak Rizky Juliharsa, Ibu Eha, Pak Ustadz Ari, Pak Ustadz Dede, Pak Eko ya, Bu Yeni, kemudian Ustadz Puji juga, Ibu Sania, Pak Ustadz Hamdan, ya Ustadz Muradi Makmun juga nih, alhamdulillah sudah hadir, ada Ustadz Abdul Syakur juga,
Ada Ustaz Samsul Bahri, Ustaz Supriyadi, Ustaz Dian Hidayat, Ustaz Asep Iman, ada Ustaz Khudri, dan ada 8 yang lainnya ini nggak kelihatan nih di bawah nih. Oke, saya mau tanya ke siapa dulu nih ya? Ke Ustaz Puji kayaknya nih. Ustaz Puji bisa on? Atau kita tanya dulu nih ke siapa nih ya, yang bisa on boleh angkat tangannya, ya, boleh angkat tangannya. Nah, nanti kalau yang masih belum paham, nanti ini kan saya rekam juga, nanti boleh diulang lagi terkait dengan 3 disiplin dalam ilmu pengetahuan itu, ya. Selanjutnya nanti masing-masing nanti dari mahasiswa itu dipersilahkan untuk istilahnya itu membuat kemarin itu kan challenge-nya ya yang di pertemuan itu ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama adalah terkait dengan speaking gitu ya. Jadi untuk melatih mahasiswa untuk mampu mengungkapkan ide dan gagasan, yaitu insya Allah dalam bentuk webinar. Ya sebenarnya sih offline ya biar kelihatan, tapi karena agak susah mungkin ya seperti ini saja online. Jadi nanti ada satu waktu di mana jadwal kita ini akan kita buat webinar. Ya minimal 3 orang lah pembicaranya ya, dan all of you are speakers gitu ya. Jadi nanti siap nih, nanti kita akan tunjuk nih siapa yang pertama. Yang B1 juga sama ya, yang kelas B1 juga sama nanti, berarti hari Ahadnya gitu ya. Nanti tugas dari semua mahasiswa itu adalah meng-share gitu ya, membagikan poster yang kita buat ya, agar orang itu bisa, oh ada nih acara, ada Ustadz Puji nih jadi pembicara, ya ada Ustadz Hamdan nih gitu ya, ada saya lagi nih Ustadz Khudri juga gitu ya. Jadi nanti topiknya bisa mungkin pemikiran klasik dan juga kontemporer ya, pemikiran klasik dan juga kontemporer. Baik, ada masih pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 13 menit, 10 menit untuk kita membahas atau kita berdiskusi. Oke, silakan. Siapa yang absensinya tadi sudah ya? Absensinya sudah di sini. Oh, saya ulang ini lagi. Silakan nanti dilihat di absensinya, saya diletakkan di chat room ya. Nanti saya ada absen, kemudian ini insya Allah sih kita buka terus lah untuk absensinya gitu ya, karena percayalah peserta yang di sini gitu ya. Kemudian juga alhamdulillah hari ini juga sudah mulai pembelajaran untuk kelas B3 gitu ya. Nanti setelah ada satu lagi di B4 gitu ya. Jadi kita total itu ada 6 kelas untuk pasca sarjana ini ya. Jadi 2 yang offline, kemudian 4 yang online gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah nih nanti kita bisa banyak ketemu teman-teman semuanya nanti suatu saat. Ini juga gabungan ya, ini B1 dengan B2-nya, B3-nya sekarang dengan Pak Dr. Edi, saya besok ngajar di B3-nya ya, rencana ada B4 juga mungkin agak bersamaan juga gitu ya. Jadi insya Allah kita banyak teman dan bisa diskusi, mudah-mudahan di grup ya, terutama di grup yang semua kelas itu kan kita bisa diskusi bersama ya. Jangan sungkan untuk bertanya atau mungkin untuk mengkritik juga nggak apa-apa gitu ya, selama kritiknya itu nggak terlalu pedes lah gitu ya, itu masih diperbolehkan gitu ya. Jadi termasuk juga bertanya tentang ini, kemarin misalnya di pertemuan itu ada yang bertanya tentang, Pak saya kan baru semester 1 nih, gimana mau boleh nggak untuk istilahnya itu, ini semester 2 ya, untuk memulai menulis skrip tesis gitu. Oh boleh sekali gitu, justru dari sekarang dipikirkan gitu ya. Nah tesis itu nanti masing-masing ya, kalau saya sebenarnya lebih cenderung sesuai dengan bidang dan minatnya ya. Misalnya kalau yang istilahnya itu kurang suka dengan kuantitatif, dengan statistik, dengan angka, ya jangan dipaksakan gitu. Kecuali saya nggak apa-apa lah, walaupun nggak bisa, saya pengen belajar, boleh juga seperti itu ya. Tapi mungkin ada yang ustadz gitu ya, kemana ada yang nanya juga kan tentang, Ustadz saya mau meneliti tentang kitab klasik ditulis tahun 1700-an di Sukabumi oleh seorang ajengan gitu ya, oleh seorang kiai gitu, boleh nggak Pak gitu ya. Sebelum boleh gitu, boleh gitu, tinggal kaji, dia biasa dengan kajian filologi, kita akan menemukan tentang mungkin pendidikan Islam pada abad atau pada tahun 1700 di Sukabumi misalnya. Ya, nah itu justru lebih bagus gitu, pendidikan agama Islamnya justru kelihatan gitu ya.
Seperti kemarin saya pernah cerita, saya pernah ke Cangkuang, di sana ada ada satu manuskrip yang ditulis oleh siapa? Kita sebutnya itu dengan Pak Bapak aja lah kita kata Ustadz atau Kiai Arif Muhammad itu yang di Candi Cangkuang itu ya kan sebenarnya candinya itu udah nggak ada tuh itu sudah direplika itu ya. Nah itu di situ ada meninggalkan banyak sekali manuskrip tentang khutbah Jumat yang cukup panjang itu ya ditulis dengan daun cangkuang itu ya dengan kayak daun lontar lah kayak gitu mirip gitu ya. Nah itu kalau meneliti itu menurut saya cukup bagus gitu bagaimana menginikan kearifan lokal kemudian ulama-ulama zaman dulu atau mungkin ingin meneliti tentang pendidikan Islam menurut Syekh Nawawi Al-Bantani misalnya gitu ya. Nah itu cukup bagus juga gitu kenapa enggak gitu. Jadi jangan hanya yang kuantitatif saja gitu tapi kajian-kajian yang memang mampu untuk meningkatkan ataupun juga mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan pendidikan agama Islam. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti baca-bacalah banyak baca tentang oh saya mau meneliti tentang ini, saya mau meneliti tentang ini gitu ya. Nah, termasuk juga mungkin nanti ada yang dari ini yang lain yaitu jurnal. Nanti soal hari Ahad depan, hari Ahad malam itu saya juga akan buat pelatihan untuk penulisan jurnal. Tenang saja kalau untuk yang ini untuk yang apa sih namanya itu untuk mahasiswa siswa gratis gitu ya, nggak usah bayar lah gitu ya. Karena kalau yang lain bayar itu biar agak serius aja gitu ya untuk yang di luar stage Rajul Falah ya tentang tesis kemarin sudah juga boleh di YouTube saya. Kemudian juga tentang jurnal yang nanti akan datang ini sudah ketiga kalau atau keempat kali gitu ya. Tapi kadang masih belum paham juga. Aduh, Pak, saya nggak bisa nulis jurnal itu kayak gimana sih? Nulis tesis juga belum tahu gimana bentuknya tesis itu. Nah ya boleh bertanya. Silahkan mau bertanya, mau memberikan masukan. Saya persilahkan. Silakan Ustaz Ahmad Farid mau berkomentar atau mau langsung buat tesis nih silakan. Ya di mute dulu kameranya dulu ini ya silakan. Ya gini silakan Pak Ustadz Qulubul Hayat mau berkomentar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelumnya Pak Dokter, saya minta maaf. Di sini hujan besar soalnya. Oke lanjut nggak apa-apa. Hujan di mana tuh? Pemalang Pak. Oh jauh banget di Pemalang ya. Iya. Di Bogor aman insya Allah. Ini Pak saya mau nanya yang tadi baru disampaikan yaitu berkaitan dengan jurnal dan tesis. Ya silakan. Mungkin saya sedikit mau bertanya. Boleh. Itu Banyak tentang boleh. biasanya kan kalau setiap sekolahan atau universitas kan itu ada apa namanya ya panduan Pak cara untuk menulisnya gitu. Mungkin itu sangat membantu Pak. Jadi sebelum kita bikin kita udah tahu oh ini caranya kayak kalau di S1 itu kan penulisan skripsi ada cara-caranya pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada ini. Itu mungkin bisa di-share Pak. Itu yang pertama. Biar kita juga ada gambaran baik khususnya bikin jurnal kalau untuk tesis mungkin ke depannya gitu. Ya lanjut. Terus yang selanjutnya kan tadi disampaikan ilmu itu kalau nggak salah itu tadi saya dengar netral ya Pak, sains. Netral. Science. Ya mungkin kenetralan di situ kalau ilmu kan dimanapun kita bisa mendapatkan. Itu kalau ilmu dimanapun. Nah, kalau kata guru saya dari Bogor juga Parung, nah, beliau mengatakan ilmu itu nur dan nur betul. itu nggak usah kita cari
tapi dia yang akan mencari kita. Dalam artian dimanapun kita berada, selagi kita itu bermanfaat, ilmu itu akan mendekati kita. Beda dengan pendidikan. Kalau untuk pendidikan itu lebih condong dengan ke karakter. Makanya ada yang dikatakan itu sekolah dan ada yang dikatakan itu pendidikan. Kalau sekolah itu lebih menyondong dengan ilmu atau yang kita pelajari sekarang yaitu pengetahuan atau sains. Tapi kalau untuk pendidikan itu lebih dominan dengan karakter atau kepribadian kita agar lebih baik lagi. Itu mungkin sedikit, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Qulubul Hayat ya. Kemarin Ya, saya Pak. sudah sampaikan juga bahwa ini adalah tempat untuk belajar gitu ya. Dan skill, kemampuan untuk belajar itu di kampus itu, di universitas, di kuliah minimal itu dua. Ya, yang pertama adalah speaking, yang kedua adalah writing. Ya, ini skill ya. Kalau dalam speaking itu otomatis kan pasti ada analisis gitu ya. Nah, dalam hal untuk melatih speaking ini sebenarnya salah satunya itu adalah dengan bertanya gitu ya, dengan bertanya, memberikan ide dan gagasan. Jadi kalau diem-diem baik gitu ya, oh ini berarti jangan-jangan ini nggak on nih, jangan-jangan apa namanya cuman gambarnya doang nih, HP-nya doang gitu ya, wallahu alam gitu. Tapi intinya terima kasih Ustaz Qulub dan yang lain juga. Jadi salah satu kita kuliah itu adalah untuk belajar berbicara ya. Pertama nggak bisa, lama-lama oh enak juga ya berbicara, nanya gitu, serius dan sebagainya ya. Jadi cukup bagus nih. Nanti kalau pengen ngomongin tentang nilai juga bisa, yang saya nilai itu yang sering ngomong biasanya kelihatan, Ustaz Qulub sering ngomong nih. Kemarin tuh ada Bu Yeni juga gitu ya. Kemudian juga ada Pak Eko juga gitu ya, Pak Dedek juga, Ustaz Abdul Sakur juga pasti nilainya A nih kayaknya gitu ya. Kalau nanti dilihat di nilai yang sebelumnya, lihat ya. Baik. Nah, yang pertama terkait dengan template-nya. Kemarin juga saya sudah di pertemuan yang lalu saya juga udah bahas tentang, sebetulnya saya hari Jumat itu setelah Jumatan itu ngajar juga di penulisan artikel ilmiah. Ada di YouTube saya tentang template untuk di Street Sirajul Falah untuk jurnal namanya Edusiva ya. Dan itu di semua situs jurnal itu selalu ada template ya. Template itu adalah format penulisan untuk gaya style penulisan di jurnal masing-masing gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, udah ada. Nanti kalau nggak nanti saya kirim, boleh juga tuh, tinggal download aja di jurnal Edusiva itu ada ya. Kita ada Edusiva dan juga di Dakwatus Sifa, yang dalam proses ada Ahkamus Sifa dengan Ekosifa gitu ya. Itu yang pertama tuh. Kalau untuk pedoman penulisan tesis juga sudah ada juga, nanti bisa hubungi Pak Dr. Zainal sebagai kepala atau direktur di Pascasarjana ini gitu ya. Itu juga sudah ada, walaupun sebenarnya kalau kita boleh lihat di YouTube saya juga itu ada apa ya istilahnya itu 80-90% itu namanya penulisan tesis ya sama. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, sistematika penulisan. Itu bab 1. Bab 2 kerangka teori, operasional variabelnya, kemudian nanti ada literatur review, ada kerangka pemikirannya, ada konseptualnya, ada hipotesisnya. Bab 3 metode penelitian, dari lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, kemudian juga untuk uji validitasnya, uji normalitasnya gitu ya, sampai heterodektivitasnya gitu ya. Nah, semuanya jadi sudah baku juga gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Nanti kalau perlu tinggal hubungi kami saja ya. Di saya juga ada gitu ya. Kemudian nanti di kita juga ada gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik nih, sebenarnya bisa menjadi kajian kita juga nih ya. Pertama tadi mulai dari al ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta lil asi misalnya gitu ya. Nah, oke, kita bicara tentang ilmu itu adalah cahaya. Tadi beliau menyatakan bahwa ilmu itu cahaya. Jadi cahaya itu tidak perlu dicari, dia akan datang. Nah, ini berarti ketika berbicara, ketika beliau menyebutkan ini perspektifnya apa nih?
bukan perspektif, artinya paradigma, terlalu tinggi paradigma. Cara berpikirnya itu seperti apa gitu. Betul tidak ilmu itu ya, ilmu dalam konteks berarti di sini adalah pengetahuan yang teruji secara sistematis baik diniyah, qauliyah ataupun kauniyah ya. Apakah ilmu itu dia memang tidak perlu dicari, dia akan datang sendiri, atau mungkin di situ bukan ilmu dalam konteks sains atau ilmu pengetahuan, tetapi sebuah kebenaran dan juga tersirat di dalamnya itu ada metode irfani. Nah, ya, ada metode irfani yang diyakini. Ya, bahkan dalam satu riwayat kan al-hikmatul lil muslimin gitu ya. Al-hikmah, hikmah itu juga bagian dari ilmu, itu adalah milik kaum muslimin. Ya, di mana saja yang kau dapati itu ya adalah milik dari umat Islam gitu. Jadi silahkan diambil gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau membedakan antara ilmu dengan pendidikan, itu juga sebenarnya kalau pendidikan itu hanya karakter saja, ya tidak juga gitu. Justru dalam pendidikan, kalau dalam konteks sekarang boleh dikritik juga, pendidikan nasional justru arahnya itu adalah kita nyebutnya dengan assembling university. Jadi kampus yang menghasilkan robot-robot pekerja gitu ya. Jadi skill kerja gitu. Jadi seolah-olah tuh kuliah itu untuk kerja gitu ya. Kalau beda di master ini kan bukan untuk kerja kuliah itu. Kuliah itu untuk pengetahuan, mungkin untuk menaikkan istilahnya itu kemampuan, skillnya. Ya mungkin ada yang pragmatis, mudah-mudahan nambah gaji gitu. Ada masternya juga di belakang gitu ya. Itu bonus gitu ya. Tapi intinya adalah mengetahui atau menambah dari pengetahuan kita. Jadi satu perspektif mengatakan betul ilmu itu tidak dicari dan akan datang. Tapi perspektif lainnya, ilmu secara sains, secara skill, secara kemampuan ya harus dipelajari. Tadi secara tersirat ketika mengatakan ilmu itu akan mendatangi, itu adalah itu dalam konteks metode irfani, di mana sesuatu itu kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih ya, sebenarnya ada sebab akibatnya juga ya, ada kausalitasnya sebagai baca karena adalah dia itu insya Allah soleh, dia itu orang baik, sehingga kemudian mendapatkan tadi bahasanya bisa hikmah atau sebuah ilmu pengetahuan, sebuah pemahaman bisa juga. Seperti itu ya. Kemudian tadi kalau pendidikan karakter atau pendidikan itu cenderungnya ke karakter dalam konteks luas iya gitu ya. Tapi dalam konteks adab ya sebenarnya kan betul adab dulu baru ilmu. Ya tapi tetap aja setelah adab ya harus belajar ilmu juga gitu. Justru nanti kalau dia dia sopan santunnya tinggi, adabnya luar biasa, ada nggak nih yang ilmunya kurang? Dengan manusia sebagai makhluk khatawan nisyan tentu saja sangat mungkin. Nah, sehingga kemudian ketika kita mendengar, melihat, kemudian juga berpendapat, maka lihat dari beberapa sisi. Tidak mudah menyalahkan orang lain gitu ya, tetapi juga tidak membenarkan juga gitu ya. Jadi ya sesuai lah, ini tentang ilmu itu cahaya betul gitu ya. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah Subhanahu wa taala ya akan diberikan ya, dikatakanlah hikmah itu ya bahwasanya wa mayu tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi cahaya Allah Subhanahu wa taala ya akan diberikan kepada yang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi dalam konteks skill dan kemampuan ya tidak hanya seperti itu gitu ya. Jadi ada unsur-unsur juga rasionalitasnya. Apakah saya terlalu rasional? Ya mungkin nanti kita bisa diskusi ya. Oke, terima kasih. Terakhir nih udah 34. Ada yang mau bertanya nggak nih? Ibu Linda mau berkomentar silahkan. Boleh Pak Dokter. Ya Pak, ya Bu Linda dulu baru nanti Pak Supriyadi. Silahkan boleh tambahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada 3 ruang lingkup filsafat pendidikan agama Islam, yaitu ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Ontologi ini adalah pengetahuan mengenai suatu hakikat. Dan ontologi ini mempunyai sifat dan struktur ilmu ya, di mana sifat ini ada 2, bersifat logis dan empiris gitu. Nah, untuk landasan ontologis kajian keislaman yang membahas tentang objek material atau hakikat wujud sampai hakikat kebenaran dari berbagai ilmu pengetahuan,
Nah, Mhm. objek material atau hakikat wujud dari ilmu pengetahuan sendiri yaitu benda-benda saat kita mengetahui ilmu dengan cara mencari buku gitu. Sementara landasan epistemologi itu pengetahuan dengan cara berproses atau metode saat kita mencari ilmu pengetahuan ya dengan cara mencari sumber dan dari pengetahuan tersebut gitu ya untuk Mhm. epistemologi. Nah, dari ontologis kajian keislaman tersebut mungkin realitasnya adalah teks Al-Quran, maka landasan dari ontologis kajian keislamannya teks Al-Quran ya Pak ya, bersifat Mhm. fisik atau wujud yang hakiki seperti wujudnya Al-Quran. Dan hakikat sebenarnya Allah SWT yang menurunkan Al-Quran gitu. Mhm. Karena melihat ontologis Al-Quran sebagai lafaz atau sebagai tulisan. Jadi tulisan yang ada di dalam Al-Quran sendiri dari Al-Quran tersebut terdiri dari lafaz dan mungkin maknanya dalam jiwa gitu. Seperti itu ya Pak ya untuk ontologis Oke. Islam. Mhm. Mohon Ada maaf lagi? saya yang salah. Oke, ya. Ini seperti itu. Tadi mungkin yang di epistemologi ya. Jadi epistemologi itu lebih kepada sumber ilmu pengetahuan, kemudian objek ilmu pengetahuan, kemudian cara memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian standar ukuran dari ilmu pengetahuan, ukuran kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Kemudian tadi kalau membaca buku, dia bukan cara untuk mendapatkan ilmu, ya, tetapi membaca buku itu jadi gini, maksudnya cara itu bukan teknis gitu ya, tapi cara di sini itu adalah cara ilmuwan untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Jadi bukan kalau baca buku itu akan membaca dari para ilmuwan yang mendapatkan ilmu pengetahuan gitu. Jadi ketika ditanya bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan dengan membaca buku gitu ya. Benar sih, benarnya sih benar gitu, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah mendapatkan ilmu pengetahuan berdasarkan kepada pengalaman personal gitu ya yang bisa dibuktikan. Jadi bukan baca buku berarti membaca pemikiran orang. Kalau ini pemikiran kita itu bagaimana cara mendapatkannya. Gitu ya. Nanti mungkin lebih detail lagi di epistemologi boleh spesifik. Kemudian tadi sebelum ke Pak Supriyadi, Pak Ustadz Kulub tadi menyebutkan tentang apakah ilmu itu netral. Ini jadi kajian yang cukup panjang sebenarnya, tapi saya pribadi cenderung mengatakan ilmu itu tidak netral gitu ya. Ilmu itu tidak netral ya. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan yang sekarang berkembang ini syarat dengan ya ideologi paradigma. Utamanya tadi adalah humanisme, ada materialisme, ada rasionalisme. Sains tadi yang kita kenal sekarang ini dengan kuantitatifnya itu syarat dengan apa nihilisme mungkin gitu ya, atau mungkin ya mereka tidak percaya dengan wahyu, baik itu positivisme atau positivisme gitu ya, kecuali mungkin yang berkembang sekarang ini dan beberapa gelintir tokoh saja gitu ya. Boleh membantah ya boleh aja lah, silahkan Pak Supriyadi, silakan, mungkin waktunya sedikit masih ada nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Yang saya akan tanyakan itu masalah pengetahuan yang ada di Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. Apakah di surah Al-Isra yang menerangkan Isra Mi'raj itu sudah termasuk pengetahuan yang logis secara empiris? Apakah hanya cukup dengan diimani saja? Soalnya kan banyak yang menjelaskan proses Isra itu, yang menjelaskan itu seperti ini, bahwa katanya Rasulullah ketika berada di langit itu bertemu di aras dengan Allah untuk menerima sholat. Ya, bahkan pertemuannya itu jaraknya sangat dekat. Sedangkan di pengetahuan ilmu mantik, ya ilmu yang berpikir logis, itu kan bahwa Allah itu tidak boleh dibatasi dengan waktu dan tempat seperti itu atau di makulatnya. Sedangkan kalau pemikiran seperti itu seolah-olah apakah ini sudah termasuk logis gitu. Sedangkan
saya sangat menolak sekali kalau penjelasannya seperti itu gitu. Bagaimana menyikapi pemikiran seperti itu? Apakah perlu dilogiskan secara empiris? Apa seperti apa gitu, Pak? Oke, luar biasa ya Pak Subriyadi pertanyaannya nih ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu dan seterusnya gitu ya. Nah, Iya, Pak. jadi sebenarnya di situ tadi yang dibicarakan Pak Subriyadi sebenarnya dia ada multidisiplin ilmu gitu ya. Pertama adalah kita bagi dua. Apakah ayat ini harus dirasionalkan gitu ya? Jawabannya itu dua ya. Yang pertama adalah mulainya ini karena kita perspektifnya Muslim gitu ya. Jadi harus iman dulu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Dari iman dulu. Sudah iman, yakin, percaya, cukup gitu ya. Cukup pada beberapa orang. Tapi pada orang lain ada yang merasa kurang, dia butuh, dia perlu adanya pembuktian. Maka level-level orang seperti ini yang dia harus bisa membuktikan kebenarannya ya dengan berdasarkan kepada bukti-bukti yang lainnya. Jadi bukan hanya ayat tetapi mungkin dengan ilmu fisika gitu ya, dengan disiplin ilmu yang lainnya, kecepatan cahaya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian tadi ketika kemudian ayat ini juga terkait dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala ya, Rasul SAW itu dekat ya, bukan di ars ya, di bawahnya lah gitu ya. Nah, ini juga masuk ke dalam ilmu tauhid, ilmu akidah atau ilmu kalam gitu ya. Sehingga ini juga harus kita inikan dulu, kita detailkan dulu satu-satu dari kata-kata istawa menjadi istaula, menjadi bertempat bersemayam itu menjadi seolah itu menguasai ya, terikat dengan tempat dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana Nabi SAW itu ketika Mi'raj gitu ya, kemudian bertemu di setiap lapisan langit itu para nabi dan rasul gitu ya. Nah, untuk sampai sekarang ini untuk orang awam dan istilahnya itu masyarakat secara umum ya, iman saja, yakin saja ya, ilmu pengetahuan belum sampai ke sana ya. Misalnya kalau Isra-nya mungkin sudah dibuktikan, Mi'raj-nya ini masih ghaib gitu ya, masih ghaib sehingga ilmu pengetahuan itu belum sampai ke sana. Nah, kemudian terkait dengan Mi'rajnya itu tadi yang ilmu pengetahuan belum sampai ke sana itu, Mi'rajnya ini kan gini, rasionalnya orang itu kan Nabi itu terdiri dari, mohon maaf, misalnya tulang, daging gitu ya. Nah, dengan kecepatan cahaya sekian persen gitu, sekian juta cahaya per menit gitu ya, per second gitu, itu tubuh itu pasti akan hancur gitu ya. Nah, ini masuk dalam tentu saja keyakinan, kembali lagi kepada mukjizat gitu ya. Jadi jawabannya sementara bahwa ilmu pengetahuan itu belum bisa sampai menjelaskan tentang Mi'raj itu sendiri. Kalau Isra mungkin sudah mendekati bisa gitu ya. Kemudian tadi terkait dengan tempat ya, betul kan, kita kan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu somad gitu ya. Allah itu as-somad gitu ya. Artinya yang tidak bergantung kepada makhluknya, alamnya, arsnya dan lain sebagainya. Dan tidak tempat gitu ya, tempat. Nah, kalau terkait dengan tempat ini memang sedikit debatable memang gitu ya, itu terkait dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Jadi itu diserahkan kepada masing-masing. Tapi dalam konteks rasional, apakah perlu dirasionalkan? Jawabannya tidak semua bagian dari agama itu memang rasional dalam konteks barat gitu ya. Rasionalnya Islam nanti bisa dibahas ya, memang tetap didasarkan kepada wahyu. Ketika wahyu teks itu benar ya, kita tidak bisa menolaknya, walaupun mungkin tadi ada beberapa yang perlu misalnya ditakwil, misalnya sesuai dengan keyakinannya. Dari mana takwil itu muncul? Ya mungkin dari pemikiran-pemikiran sebelumnya. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Jadi kita bukan menerima begitu saja, tapi menguraikan satu demi satu setiap statement yang ada atau yang berasal atau yang melingkupi sebuah permasalahan. Nah, itu ya.
Oke, terima kasih Mas Supriyadi, luar biasa sekali, udah lebih 45 nih ya. Jazakallah heran. Jadi intinya adalah bahwa tidak semua agama itu rasional, ya. Tidak Itu semua agama masuknya apa? rasional. Itu masuknya pengetahuan yang ontologis apa yang mana ya? Iya, kalau ontologis itu kan hakikat dari ilmu pengetahuan. Berarti di situ sebenarnya hakikatnya itu adalah bahwa ya ilmu pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara epistemologi sumbernya adalah dari wahyu, dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang kedua juga dari ilmu pengetahuan, dari bukti-bukti empiris yang harus kita buktikan. Gitu ya, berarti kita harus uji coba pakai tajribi, kira-kira kecepatan cahaya itu berapa, kecepatan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kira-kira berapa nih biar cepat gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi itu ontologi itu adalah hakikatnya, epistemologi itu adalah cara. Ya, jadi pakai metodenya tajribi, eksperimen, selain tadi pakai bayani yaitu teks wahyu. Gitu ya. Oke, ya, Mas bingung nggak apa-apa. Nanti boleh tanya lagi nanti di pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah. Baik, terima kasih jazakumullah khairan untuk semuanya karena waktunya sudah lewat ya, sudah malam. Mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan nastamir fil usbu al-qadim. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan alhamdulillah dan raqabatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sehat selalu, Bro.